Di video kali ini, seperti yang sudah kalian ketahui dari judul, admin ingin mencoba membahas salah satu kasus yang cukup fenomenal di era 80-an. Penembakan misterius, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan nama Petrus. Dari banyak cerita tentang Orde Baru, penembakan misterius alias Petrus menjadi salah satu fenomena yang paling tidak bisa dilupakan. Operasi ini sebenarnya agak sensitif untuk diceritakan dan juga banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat mengecam karena dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal. Dan sebagian lainnya justru menganggap bahwa operasi ini memang perlu dilakukan. So, silakan saja kalian simak video ini sampai habis. Dan silakan juga berikan tanggapan kalian tentang operasi ini. Suatu malam di bulan Juli 1983, mobil Toyota Hardtop yang dikemudikan oleh Bati Mulyono baru saja melintasi Jalan Kawi Semarang. Ketika tiba-tiba dua motor menyalip dengan kencang dan langsung melepaskan tembakan. Suara pistol yang menyalak tajam membuatnya tersentak kaget dan membuat kemudinya limbung ke kiri jalan. Refleks, Bati langsung merabat tubuhnya, dan ternyata dua peluru yang menembus mobilnya masih meleset, dan nasib naas pun masih jauh dari hidupnya. Bati langsung menginjak pedal gas dan melesat menembus kegelapan malam. Sang penembak pun kabur entah kemana. Sejak malam itu, Bati pun akhirnya menghilang. Ia tak pulang ke rumah kendati istrinya, Siti Nurhayati, tengah hamil tua. Bati memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi pembasmian preman yang kerap disebut dengan Petrus atau penembakan misterius. Sejak pertengahan 1983, Bati kemudian hidup nomaden. Ia terus saja berpindah tempat, menghindari pelacakan dan bersembunyi di Gunung Lawu. Ia baru berani turun dari gunung pada tahun 1985 setelah isu penembakan misterius mereda. Nasib Bati masih mujur karena ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan. Bati Mulyono sendiri sebenarnya bukan sembarang preman. Para preman bahkan kerap menyebut dirinya itu dengan komandan. Dan dia juga merupakan ketua Yayasan Fajar Menyingsing, organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan juga pemuda di daerah Jawa Tengah. Dan organisasi ini sendiri sebenarnya dibackingi oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Suparjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Wijoyo. Dengan restu elit penguasa daerah, Bati kemudian menjalankan bisnisnya, mulai dari jasa broker sampai dengan lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Meskipun ia kontak dan saling komando dengan para elit, hal itu tidak lantas membuat Bati terhindar dari kejaran operasi Petrus. Rupanya operasi ini tidak pandang bulu. Semua yang dianggap preman dan juga pelaku kriminal jalanan, bahkan mungkin hanya sekedar bertato, langsung disikat habis. Ia bahkan meyakini kawan-kawannya ataupun anggotanya yang menjadi korban dari operasi ini mencapai 900 jiwa. Walaupun operasi ini sudah mereda, ia tetap merasa tidak aman. Ia kemudian datang ke Ali Murtopo, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Kemudian Bati mendapat surat jaminan dari Ali Murtopo agar ia tidak dibunuh. Namun demikian ia masih tetap merasa tidak aman. Ada rasa was-was yang terus menghantuinya. Akhirnya ia pun tetap berpindah-pindah tempat, termasuk ke negara tetangga, ke Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Ia bahkan punya 5 paspor. Dan bukan hanya ia saja, teman-temannya pun sampai melarikan diri ke Dubai. Itulah sepenggal seluk-beluk kisah Bati yang selamat dari pengejaran operasi Petrus. Mengapa ia bisa menjadi pentolan yang diincar? Tentu ada latar belakangnya. Namun karena sejarah yang cukup beragam versinya dan juga simpang siur, admin belum berani mengambil kesimpulan. Kalian yang mengetahui silakan saja tuangkan di kolom komentar. Kisah lain datang dari Abu Santoso, seorang mantan petinju, dan ia adalah target operasi yang selamat dan mengaku mendapat surat berwarna jambon. Ia kemudian diwajibkan ikut apel setiap hari Senin di kantor Koramil Mantri Jeron, Yogyakarta. Selama hampir setahun ikut apel, bukan lantas membuat dirinya lolos dari target. 4 kali ia mengalami penggerebekan oleh orang tak dikenal, tapi ia berhasil lolos dengan bersembunyi di atas pohon. Abu bahkan tak tahu mengapa ia diburu. Memang saya suka berkelahi, tapi saya tidak pernah melakukan tindak kejahatan, ucapnya. Dalam kasus ini, orang-orang yang dianggap merasakan ketertiban
dan juga keamanan masyarakat, ditangkap lalu ditembak. Banyak juga dari mereka yang mendadak hilang dan tak diketahui keberadaannya. Dan kebanyakan orang yang dibunuh adalah residivis, khususnya di Jakarta dan juga Jawa Tengah. Para residivis ini lebih dikenal dengan sebutan Gali, yang merupakan singkatan dari gabungan anak liar. Jika sekilas menduga motif pembunuhan, tujuan utama dari Petrus yang paling terlihat adalah membasmi penjahat kelas teri, seperti preman, maling, dan juga bandar judi. Biasanya penjahat ini akan dijemput oleh sekelompok orang, kemudian mereka akan dibawa ke tempat yang sepi. Di sana penjahat akan disiksa, dan juga ditali tubuhnya menggunakan simpul clove hitch. Dan dalam hal ini, hanya orang terlatih yang mampu melakukannya. Setelah disiksa, biasanya penjahat akan langsung ditembak di tempat. Setelah itu korban akan ditinggalkan begitu saja, di jalanan ataupun di kebun. Penembakan ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling cepat untuk membasmi para penjahat, meskipun cara ini dianggap salah dan juga melanggar HAM. Selama 2 tahun, penjahat di Indonesia, terutama di daerah operasi Petrus, seperti di Provinsi Jawa, banyak yang bersembunyi ketakutan. Atau jika tidak, mereka kemudian akan datang ke rumah sakit untuk menghilangkan tato. Bahkan sebagian dari mereka nekat menyetrika tato yang ada di tubuhnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu, tato dianggap sebagai salah satu simbol penjahat. Yang cukup mengerikan, terkadang orang yang melakukan operasi ini juga kadang salah tangkap. Akhirnya orang yang sebenarnya bukan penjahat, atau orang tersebut adalah mantan penjahat yang sudah menjalani kehidupan normal, harus rela mendapatkan timah panas. Total selama 2 tahun, diprediksi nyaris 1.000 orang penjahat, dan diduga mereka mati mengenaskan, tanpa tahu siapa pembunuhnya. Menurut Stanley, seorang penyelidik dari Komnas HAM, mengatakan bahwa pelaksana Petrus berasal dari tim pusat. Mereka memakai topeng dan juga pakaian yang berwarna hitam, dan kemudian menjemput sasarannya di tengah malam dengan menggedor rumah mereka. Kalau orang itu keluar, terkadang mereka akan langsung dieksekusi di depan keluarga korban. Ia mengatakan juga terdapat pola lain, yaitu dengan membawa korban ke suatu tempat, kemudian membunuh dan membuangnya di daerah lain, atau di dalam kluweng. Itu sebabnya korban Petrus tak pernah pasti. Jumlah korban dari operasi Petrus ini beragam. Menteri Luar Negeri Belanda, Hans van den Broek, menyebutkan jumlah korban mencapai 3.000 orang. Sementara pakar kriminolog, Mulyana W. Kusuma, menyebutkan angka 2.000 orang. Dan yang lebih mengejutkan, ada peneliti dari Monash University, yaitu David Burchir, yang menyebutkan jumlah yang lebih fantastis, yaitu 10.000 orang. Angka ini termasuk yang mayatnya ditemukan dan juga yang hilang. Yang unik dari pembunuhan ini adalah, biasanya saat mayat ditemukan, akan terselip amplop yang berisi uang dengan nominal sekitar 20.000. Uang ini harus digunakan untuk penguburan mayat. Penduduk biasanya menjuluki mayat tersebut dengan julukan bandeng. Fenomena Petrus memang sangat mengerikan. Namun di sisi lain, penduduk juga merasa lebih aman. Pasalnya mereka menyetujui jika penjahat lebih baik mati daripada meresahkan masyarakat. Fenomena Petrus akhirnya menjadi seperti buah si malakama, yang dimakan ataupun tidak tetap menghasilkan petaka. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal yang terkait dengan Petrus. Pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Pak Soeharto ingin masyarakat segera lupa dengan hal mengerikan ini. Dengan begitu, kejahatan dan pelanggaran HAM tidak akan membuat pemerintah jadi mengalami kesusahan. Selain itu, di buku-buku sejarah pun tidak pernah tertulis tentang peristiwa ini. Pelaku di balik Petrus menjadi misteri di kalangan masyarakat. Semula tidak ada yang tahu. Untuk itulah, fenomena ini kemudian dinamakan dengan penembakan misterius. Desas-desus dalang di balik operasi ini, yang tidak lain diduga adalah pemerintah Soeharto, akhirnya merebak. Semula pemerintah membantah bahwa mereka terlibat dalam Petrus. Benny Mordani yang kala itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan juga Ketertiban, menggantikan Sudomo, mengatakan bahwa penembakan yang terjadi adalah karena perkelahian antar geng. Namun belakangan, Soeharto mengakui bahwa ada campur tangan dari pemerintah di balik operasi Petrus. Hal ini tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Pikiran,
ucapan dan tindakan saya. Soeharto mengungkapkan bahwa Petrus bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penjahat. Ia mengatakan, ya harus dengan kekerasan, tapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor-dor begitu saja. Bukan. Tetapi yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak, ungkap penguasa Orde Baru itu, yang secara tidak langsung mengakui bahwa ada campur tangan pemerintah dengan dalih menembak mereka yang melawan. Masih banyak sekali misteri yang ada di balik operasi Petrus, seperti Laksamana Sudomo yang diduga merupakan pelaksana dari operasi berdarah ini. Yang tentunya, jika admin mencoba menjabarkan di sini, maka video ini akan menjadi sangat-sangat panjang. Sejarah kelam ini juga memiliki banyak versi, sehingga jika teman-teman tahu atau punya pendapat lain, silakan saja kalian tuangkan dalam kolom komentar. Tuangkan juga pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan pemberantasan kejahatan ala Petrus? Sampai jumpa kembali ya di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.